Nisa, ada apa ini? Papa, Mas. Papa dibunuh orang. Apa yang terjadi dengan Papa? Papa dibunuh orang, Mas. Dibunuh? Dibunuh, Mas. Ya Allah, Papa. Ya Allah. Ya Allah. Sebagai lelaki, Heru coba menguatkan hati. Selangkah demi selangkah, Heru menelisik ke dalam rumah. Papa, kenapa jadi begini, Pak? Heru abaikan ngeri. Nalurinya mendorong untuk melihat lebih teliti. Mama! Mama! Ya Allah! Tiga! Tolong! Tolong! Seorang Haji Mokhtar Yaakob bukanlah nama warga biasa. Ia tokoh masyarakat Aceh di kota Medan, Sumatera Utara. Mantan pengusaha penyalur semen dan pupuk itu sempat aktif di organisasi Kadin. Pula pernah menjabat Sekretaris Umum Ormas Aceh Sepakat tahun 2003. Warga Kelurahan Padang Bulan Selayang 1 dibuat gempar oleh kematian satu keluarga yang selama ini dikenal dermawan bagi masyarakat sekitar. Ratapan lara dan air mata bagi nyawa Haji Mokhtar Yaakob, istrinya Haja Nurhayati, dan cucu mereka Muhammad Sadi Kaisan alias Dika. Hasil visum Rumah Sakit Bayangkara atas jenazah Haji Mokhtar Yaakob menemukan luka terbuka di leher, sejumlah luka tusuk di perut serta dada. Luka tusuk di dada yang menembus jantung atrium kiri dan pembuluh darah besarnya menjadi penyebab kematiannya. Pada jenazah Haja Nurhayati dijumpai luka tusuk pada leher kanan yang memutus nadi leher membentuk celah pada saluran napas dan paru kiri. Pendarahan hebat dari leher tersebab luka tusuk yang memutus nadi menyebabkan korban mati. Sedangkan pada jenazah Dika, luka terbuka pada leher dengan terputusnya saluran nafas, saluran makan dan pembuluh darah besar mengakibatkan pendarahan berujung kematian. Lantas siapa pelakunya? Adalah misteri yang masih tanda tanya. Apalagi keluarga korban semasa hidupnya diketahui tidak ada masalah utang, pun musuh yang jadi perhitungan. Tim Buru Sergap Gabungan dibentuk Polresta Medan. Polisi langsung memintai keterangan 13 saksi. Mereka dari pihak keluarga sampai pembantu korban diperiksa bergantian. Tak sia-sia, kerja cermat akhirnya beroleh petunjuk kuat. Lagi niscaya tiada berhenti sampai misteri pelaku pembunuhan satu keluarga di Jalan Seip Padang terungkap. Ialah 3 kakak beradik anak pembantu harian korban yang ditangkap. Tempat persembunyian mereka terlacak setelah Suwargianto, ayah kandung mereka, bicara banyak. Saat penyergapan, pistol polisi beberapa kali ditembakkan. Pada kaki peluru disarangkan, tersangka dilumpuhkan. Rory Rahman 23 tahun dan adiknya Nanang Panji Santoso alias Lanang 19 tahun dilumpuhkan dengan peluru di kedua kaki. Sementara Triono Yoga Fujiarto alias Yoga luput. Ia duduk manis menunggu di mobil polisi. Anakku, Bang. Hah? Bukan saya, Bang. Siapa pelaku yang bunuh anak kecil itu? Orang itu, Bang. Orang itu siapa? Anak itu, Bang. Orang itu berdua. Tugasmu apa jadi? Cuman disuruh-suruh orang itu aja, Bang. Saya mati ketakutan tuh lari. Berapa orang, Lep? 3. Hah? 3. Tengok kemari lah. Berapa orang? 3. Untuk apa kan bunuh dia? Ayo, Pak. Pertamanya mau mengambil kayu, Kak. Untuk ayam. Enggak kayu untuk ayam terus? Ya, tiba-tiba dicocoknya saya mati ketakutan mau lari ya. Udah, Terus? udah diberi maaf. Ya udah mau lari, panggil lagi sama orang tuh ditariknya. Beri maaf. Kebingungan lah saya, Pak. Ngumpet aja tadi. Terus kau ngapain di situ? Ya, disuruh orang tuh nyucuk mana berani, Pak. Ngumpet, Pak.
Yang dibunuh pertama siapa? Di depan kau di situ. Enggak ada tahu, Bang. Aku ngumpan nggak tahu. Kau lihat? Nggak lihat sama sekali orang. Tanggung yang ngadep sini. Kurang dari 24 jam, polisi ringkus 3 anggota komplotan kejam. Dari tangan tersangka, polisi menyita seluruh barang hasil curian. Beberapa lembar mata uang asing terlanjur dijual Rory seharga 1,2 juta rupiah. Uang hasil penukaran masih tersisa 900 ribu rupiah. Adapun modusnya bahwasannya kedua tersangka atau ketiga tersangka ini memasuki rumah korban pada saat korban berada dalam rumah sekitar waktunya itu pada saat sholat Jumat, sehingga kedua tersangka ini langsung melakukan pembunuhan terhadap ketiga korban dan motifnya adalah untuk merampok, ya, untuk mencari barang-barang berharga di rumah si korban. Dan tadi sudah kita temukan juga beberapa perhiasan-perhiasan yang dibawa lari, kemudian handphone dan barang-barang berharga lainnya yang ditemukan dari rumah korban, dibawa dari rumah korban, ditemukan di rumah si tersangka ini. Barang bukti perhiasan korban diantaranya 39 gelang, 28 cincin, 6 pasang anting, 6 bros, 27 butir mutiara, 7 ponsel, 2 kamera saku digital, 1 komputer jinjing dan 2 komputer tablet, serta 13 jam tangan mewah yang semuanya ditaksir bernilai ratusan juta rupiah. Lebih mahal dari semua barang curian adalah 3 nyawa korbannya, apalagi 1 diantaranya masih bocah usia. Kita belum melakukannya. Ini kan udah kenapa terlintas pikiranmu untuk membunuh anak itu? Karena dia melihat saya, dia berlari berteriak, saya mengejar dia, terlintas ke membunuh. Oh gitu ya. Takut ketahuan. Nggak terpikir namamu itu anak-anak? Tapi pada saat itu tidak. Yang kita persiakan adalah pasal 340 KUHP, subsidiar 338, lebih subsidiar lagi 3653 dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga nanti Ancamannya, Pak? ya, ancaman mati dan seumur hidup. 31 Mei 2016, Ketua Tim Jaksa Joyce Sinaga menuntut hukuman mati terhadap ketiga terdakwa Rory, Yoga, dan Nanang. Jaksa menilai ketiganya terbukti melakukan pembunuhan berencana, juga melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan putus nyawanya.